Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviona dengan NIM 2214372 dari Prodi Asuransi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kelas B semester 4. Mata kuliah Asuransi Umum Syariah. Dosen pengampu Bapak Trisna Taufik Darmawansyah ME. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang underwriting asuransi konvensional versus underwriting asuransi syariah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu pengantar asuransi syariah atau takaful. Dalam kaitan muamalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami, atau dalam bahasa yang sederhananya dapat dikatakan semuanya itu boleh kecuali yang secara tegas dan dilarang dalam Al-Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah al-risk. Syariah Islam hal muamalah mirip dengan pengertian al-risk. Al-risk tersebut yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi semua dijamin atau diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan yang terdapat pada daftar pengecualian. Dalam Islam, daftar hal-hal yang dilarang tidak terlalu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Berkenan dengan asuransi syariah ini hanya 3 hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang, yakni gharar, maisir, dan riba. Selain ketiga hal tersebut, dapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional, yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah, seperti riswah atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya, dan lain sebagainya. Di luar hal-hal yang terlarang tersebut, semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan. Dengan peraturan tersebut di atas, asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim maupun dari negara-negara yang penduduk muslimnya minoritas, seperti di negara Inggris, Amerika, Jerman, Jepang, Korea, dan negara-negara barat lainnya.
Walaupun premi asuransi syariah saat ini kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global. Asuransi syariah berpotensi untuk dapat berkembang pesat dilihat dari seperempat negara-negara di dunia adalah negara-negara berpenduduk muslim. Dan di antaranya terdapat negara-negara yang faktanya adalah sampai sekarang sebagian besar muslim di negara-negara tersebut masih cenderung membeli asuransi konvensional. Sebagaimana adanya karena masih diperbolehkan dalam Islam di bawah aturan darurat yang mengizinkan umat muslim membeli produk asuransi konvensional sampai pada waktunya. Produk asuransi syariah sudah tersedia secara layak bagi umat muslim. Jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai dan akhirnya umat muslim akan diharuskan atau diwajibkan untuk membeli produk asuransi syariah daripada produk asuransi konvensional. Selanjutnya, asuransi syariah dan yang membedakan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah Asuransi syariah adalah suatu peraturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran, firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan AS Sunnah, atau teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebatas tertentu, konsep asuransi syariah tidak terlalu berbeda jauh dengan konsep pengelolaan risiko konvensional. Yang dilakukan secara mutual seperti mutual insurance dan protection and indemnity club atau P&I club. Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator atau pada asuransi konvensional istilah yang digunakan penanggung dengan peserta, atau pada asuransi konvensional istilah yang digunakan tertanggung. Dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya gharar atau ketidakpastian atau
kespekulasian, dan maisir atau perjudian. Dalam investasi atau manajemen, dana tidak diperkenakan adanya riba atau bunga. Ketiga, larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus larangan ini, gharar, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktek asuransi syariah. Dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Dalam upaya menghindari gharar, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat secara sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Liputan atau cover dan lain-lainnya tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenankan adanya jual beli ketidakpastian atau gharar di antara satu pihak dengan pihak lainnya. Maisir atau perjudian timbul karena adanya gharar. Peserta tertanggung mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan risiko atau pembagian risiko dalam asuransi syariah berisikan elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan dalam asuransi syariah. Riba atau bunga sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba, dalam asuransi syariah, kontribusi para peserta dikelola dalam skema pembagian risiko atau risk sharing dan bukan sebagian premi seperti layaknya pada asuransi konvensional dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi atau tabaruk. Para peserta itu harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah dengan cara yang sama. Gharar dan maisir memberikan suatu tantangan kepada operator asuransi syariah dalam upaya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur tersebut dalam asuransi syariah. Investasi dan manajemen dana bebas
Bunga juga menjadi ilmu spesialis yang memerlukan lebih dalam di luar jangkauan buku ini. Risiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia hingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri, maka harus dieliminasi. Namun, menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko pada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak diperbolehkan. Di lain pihak, menolong sesama dalam setiap situasi, termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan, sangat didukung dalam ajaran Islam, seperti yang diwahyukan Allah dalam Quran. Saling menolonglah dalam albir dan takwa dan at-taqwa, atau kebijakan, kebenaran, dan kesalahan. Tetapi janganlah saling menolong dalam dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Maka berbagi risiko dengan tujuan menolong sesama sangat dianjurkan. Seperti pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 di bawah ini menunjukkan perbedaan konsep asuransi konvensional berpindah risiko dengan asuransi syariah atau berbagi risiko. Di sini ada gambar 1.1 yaitu konsep perpindahan risiko dalam asuransi konvensional seperti ini. Bisa lihat di gambar ini. Maaf ngeblur, ada di sini. Seperti ini ya. Seperti ini dan ini. Bisa diperjelas lagi. Seperti itu. Tertanggung itu ada risiko kedua. Risiko kedua itu klaim dibayar oleh penanggung ke tertanggung. Risiko yang pertama itu ke penanggung. Kalau risiko yang ketiga, risiko dipindahkan ke penanggung dengan imbalan premi. Terus selanjutnya ada gambar 1.2 sebagai konsep berbagi risiko dalam asuransi syariah. Gambarnya seperti ini. Seperti ini gambarnya. Kurang difokusin ya. Seperti ini, teman-teman. Apa bisa terlihat? Seperti itu ya. Oke. Di sini ada risiko kedua. Risiko kedua itu pembayaran klaim. Terus yang peserta itu risiko ke satu. Dan risiko ketiga itu pengumpulan kontribusi. Pengumpulan kontribusi itu dana takaful kontribusi dikumpulkan di sini. Klaim juga dibayar dari dana ini. Jadi dari operator takaful
sebagai wakil untuk mengelola dana takaful dan mengelola risiko. Seperti itu penjelasan yang ada di gambar ini. Dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang boleh satu organisasi dengan diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencangkup faktor-faktor antara lain. Apakah kerugian akan muncul, kapan terjadinya, dan berapa besar dampaknya, dan berapa kali kemungkinannya terjadi dalam 1 tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti, yakni premi asuransi. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti, yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju untuk membayarkan premi tetap dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi yang termasuk dalam ketentuan polis. Pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian pasti seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian gharar dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka dalam konsep asuransi syariah tidak ada perpindahan risiko dari para peserta kepada operator. Asuransi syariah, risiko dibagi di antara para peserta dalam segma jaminan mutual atau segma asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai wakil atau agen untuk membuat segma tersebut bekerja. Operator asuransi syariah hanya sebagai wakil atau agen untuk membuat segma tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seseorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Fokus utama buku ini berikutnya akan dibahas bagaimana berbagi risiko dalam kontrak yang tepat dan bukan dipindahkan. Risiko melalui kontrak jual beli. Bagaimana sejumlah besar peserta saling berkontribusi dalam membantu sejumlah kecil orang-orang yang mengalami kemalangan. Bagaimana cara mengeliminasi gharar, ketidakpastian pada tingkat populasi, dan juga bagian yang sangat penting, yaitu membahas bagaimana kontribusi dari setiap peserta dapat diperhitungkan secara akurat untuk menjamin adanya keadilan dan kejujuran di antara para peserta. Konsep berbagi risiko dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan reasuransi syariah.
Oleh karena itu, reasuransi syariah juga akan dibahas secara rinci dalam buku ini. Untuk memberikan perspektif yang luas pada penerapan konsep asuransi syariah yang potensial di masa yang akan datang terhadap manajemen risiko korporasi. Dalam buku ini juga akan dibahas beberapa praktik pada PNI Club Oil atau Oil Insurance Limited atau Red Eye Captive dan Lloyd's. Keempat contoh tersebut dipilih karena keunikan mereka dalam industri ini, hingga asuransi syariah dapat dilihat sebagai komplement yang sangat baik pada praktik industri saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk tugas pertemuan yang ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.